Kebakaran menghanguskan pabrik pengolahan biji plastik di kawasan Mekarsari, Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material mudah terbakar seperti biji plastik dan bahan kimia, membuat api dengan cepat merambat ke seluruh area pabrik. Akibatnya bangunan produksi, ruang perkantoran serta mes karyawan hangus terbakar. Tidak hanya menghanguskan stok bahan baku untuk produksi ember, kebakaran juga merusak sejumlah mesin produksi dan kendaraan milik karyawan yang terparkir di lokasi. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 45 personel damkar Kota Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah lebih dari 3 jam, api berhasil dipadamkan. Kami langsung menerjunkan di Mako itu 4, kami dibantu Semeru dan kami dibantu sama PT Batu Ceper 3 sama benda 1 bakar bahan baku karet sama posisinya di belakang itu ada serbuk bahan baku. Kebakaran terjadi saat belum ada aktivitas produksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Usai diserahkan ke Kejagung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Usai dilimpahkan dan diperiksa Kejagung, Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejagung, langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejagung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Pak, tentara awas Pak, TNI, Pak TNI. Pak tentara awas, Pak tentara. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho, ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Sebelumnya, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya serahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Penyerahan tersangka dan barang bukti mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian
Ribuan kendaraan yang membawa tersangka Don Rito beserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 berangkas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya pastikan seluruh barang bukti kasus terkait ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinyatakan asli. Barang bukti termasuk dolar Amerika dan dolar Singapura serta emas 74 kg. Sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026 serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan iNews melaporkan.